Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Alhamdulillah. Bagaimana kabar pemirsa Soma TV sekalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat insyaallah. Dan alhamdulillah senang sekali saya Salam Fadila Alza dalam program manajemen syariah bertemu kembali dengan pemirsa Soma TV. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang manajemen Nabi Ismail. Dan pemateri kita sudah berada di sini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan insya Allah sebagaimana kami sampaikan tadi, pada sore hari ini insya Allah Ustadz Henry Tanjung akan membahas tentang manajemen Nabi Ismail. Dari pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz Henry Tanjung akan membahas ayat-ayat tertentu dan memfokuskan pada Nabi Ismail, namun dilihat dari sisi manajemennya. Untuk mengefisienkan waktu dan memanfaatkan waktu, kepada Ustadz kami persilakan. Ya, baik. Makasih Ustaz Salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam episode manajemen syariah yang kali ini akan membahas tentang belajar manajemen daripada kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya para pemirsa sekalian yang berbahagia sudah sangat hafal dengan Nabi Ismail, ya. Karena setiap tahun sepertinya kita peringati ya peristiwa yang dialami oleh Nabi Ismail yang disebut dengan peristiwa kurban. Yeah. Jadi kalau kita rayakan Idul Adha dimanapun di seluruh dunia ini, itu akan dibahas kisah Nabi Ismail, ya kurang lebih, yaitu bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim, ya. Nah, Nabi Ismail ini di dalam Al-Quran kurang lebih diceritakan namanya sebanyak 12 kali, ya. Tidak sebanyak Nabi Musa yang kurang lebih 300 kali, 300 kali. Ya. Dan lebih banyak daripada Nabi Zulkifli yang hanya 2 kali, ya. Jadi Nabi Ismail ini disebut 12 kali dalam Al-Quran dan dia memiliki 12 anak. Ya. Ya, 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, jadi anaknya 13. Ya. Kemudian yang kita jelas tahu ayahnya adalah Nabi Ibrahim dan ibunya adalah Hajar. Ya, Siti Hajar orang selalu sebut dengan Siti Hajar. Nah, Nabi Ismail ini lahir sekitar 1911 sebelum Masehi. Ya. Jadi kurang lebih 2000 tahun lah sebelum Masehi, ya. Kita bisa bayangkan zaman ketika itu jauh sebelum Nabi Isa lahir, jauh sebelum Nabi Musa datang, ya. Nabi Ismail diangkat menjadi nabi yaitu dalam usia kurang lebih 61 tahun, ya. Dan kalau di dalam beberapa literatur beliau wafat dalam usia 136 tahun. 136. Ya. Kira-kira ada nggak orang sekarang yang wafat usia segitu? Ya. Mungkin nggak ada, ya. Mungkin nggak ada, karena kemarin yang tertua saja itu seorang wanita yang baru meninggal kalau nggak salah bulan lalu, usianya 124 tahun. Ya. Ya, dia masih, dan itu di Turki, dan dia masih mengalami zaman khalifah, khalifah Turki, ya, Utsmani. Jadi para pemirsa sekalian, kita lihat, ya, boleh juga para pemirsa melihat mushafnya, ya, itu kisahnya. Kita akan lihat di beberapa tempat, ya, tapi tidak semua tempat kita akan lihat, kita hanya lihat di 3 tempat saja. Yang pertama adalah di Quran surat Maryam 19 ayat 54 dan ayat 55, ya. Tolong Ustaz Salam dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Wadhkur fil kitab Ismail, ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah tentang Ismail, ya. Jadi
semua nama-nama nabi ini itu kemudian diceritakan kisahnya kepada Nabi Muhammad. Kalau tidaklah karena ini, maka Nabi Muhammad pun tidak tahu ya kalau ada dulu yang namanya Nabi Ismail. Ya, jadi memang Al-Qur'an ini adalah kitab yang betul-betul mukjizat ya. Karena dia menceritakan masa lalu dan juga menggambarkan masa depan. Ya. Itulah dia Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini bukan buku sains ya, tapi buku sebagai peringatan, sebagai tanda-tanda ya. Ya, buku sains ya, bukan sains tapi buku sains ya. Tanda-tanda bahwasanya zaman dulu kehidupan seperti ini, sekarang itu seperti ini, maka kemudian nanti kehidupan kita di akhirat seperti apa. Lengkap sekali dalam Al-Qur'an. Dan di sini kita lihat bagaimana diceritakan kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Ismail. Apa dia? Innahu kana shadiqul wa'di. Ya. Nah, dia benar-benar seseorang yang benar-benar menepati janji. Ya. Orang yang benar janjinya, ya, shadiqul wa'di. Wa'd ya, janji, ya. Orang yang benar janjinya. Makanya kalau kita lihat ya, perilaku orang-orang yang suka menepati janji, yang tepat dengan janjinya, maka kita selalu identikan dia dengan Nabi Ismail. Ya. Karena Nabi Ismail itu adalah orang yang benar dalam menepati janji. Kemudian wakana rasulan nabiyya, dan dia merupakan utusan dan juga seorang nabi. Ya. Jadi ini nabi dan rasul ya. Jadi utusan dan juga merupakan seorang nabi. Karena banyak juga nabi-nabi yang tidak rasul ya. Jadi yang tidak utus, yang tidak diutus ya. Karena kalau di dalam literatur itu jumlah nabi itu ada 124.000 ya, tapi tidak semuanya menjadi rasul ya. Rasul itu hanya beberapa orang saja. Jadi di sini jelaskan betul bahwasanya Nabi Ismail itu adalah merupakan seorang nabi. Kemudian ayat yang ke-55-nya wa kana ya'muru ahlahu, dan adapun Nabi Ismail itu menyuruh ahlahu, keluarganya, bisolah, dengan salat. Nah, ya. Jadi dakwah pada keluarga itu sudah dilakukan oleh Nabi Ismail dengan apa? Yang pertama adalah dengan salat, yang kedua wazakah, dengan membayar zakat. Jadi kalau orang bilang zakat hanya ritual Nabi Muhammad, itu salah. Ya. Karena zakat itu sebelum-sebelumnya pun itu sudah diperintahkan. Bukan hanya di zaman Nabi Nabi Ibrahim, tapi juga ada di zaman-zaman Nabi yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi itu sudah dicontohkan bahwasanya salat dan zakat itu selalu berdampingan ya. Salat zakat, salat zakat, salat zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah ya. Dan adapun dia di sisi Tuhannya mardiyah. Mardiyah ini apa nih? Orang yang diridhoi ya. Ridho itu orang yang disenangi ya, orang yang disenangi, orang yang diridhoi. Jadi kalau kita ridho berarti kita senang kepadanya ya. Nah, para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini dua ayat ini itu menggambarkan setidak-tidaknya ada 3 sifat daripada Nabi Ismail. Yang pertama adalah beliau benar dalam janjinya, ya, shadiqul wa'di. Ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang da'i. Da'i itu orang yang mengajak, ya. Dan di sini dijelaskan mengajak keluarganya kepada salat dan zakat. Yang ketiga, beliau ini orang yang diridhoi, ya. Artinya dia berusaha membuat Allah ridho kepada dia. Ya. Nah, ini adalah ciri daripada sifat-sifat Nabi Ismail yang terdapat dalam surat Maryam ayat 54 dan ayat 55 ini. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain kita bisa lihat Quran surat 21, ya, boleh dilihat surat Al-Anbiya ayatnya ayat 85 dan ayat 86. 85 dan 86 ya. Al-Anbiya ini ayatnya pendek-pendek soalnya. Ya. 85 dan 86 ya. Al-Anbiya 85 86. Sudah ketemu? Alhamdulillah. Ya, silakan coba dibaca. Yang depannya wa Ismail. Ya, coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina
innahum minas salihin. Wa Ismail dan Ismail, itu Nabi Ismail, wa Idris dan Nabi Idris, wa Zulkifl dan Nabi Zulkifli, kullum minas sabirin, ya, semua mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Nah, jadi satu lagi sifat daripada Nabi Ismail adalah sabar. Ya, sabar. Kemudian wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami memasukkan mereka ke dalam surga, ya. Jadi rahmat ini maksudnya ke dalam tempat yang sangat mulia, ya, yang sangat tempat yang sangat, yaitu surga. Ya, nantinya. Jadi ini termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga ini. Ya, Ismail, Idris dan Zulkifli, ya. Innahum minas solihin, dan mereka termasuk orang-orang yang berbuat soleh, orang-orang yang soleh, ya. Jadi dari dua ayat ini tambah tiga lagi sifat daripada Nabi Ismail. Yang pertama adalah kullu minas sabirin, sabar. Yang kedua adalah wa adkhalnahum fi rahmatina, ya, ahli surga. Yang ketiga innahum minas solihin, orang yang soleh. Nah, tadi tiga di awal tadi, tiga di dalam surat Maryam tadi, shadiqul wa'di, benar janjinya. Yang kedua da'i, orang yang mendakwahkan, ya. Yang ketiga adalah diridhoi, mardiyah, ya. Kemudian yang ayat 8586 surat 21 ini tiga lagi, yaitu sabar, kemudian ahli surga dan soleh, ya. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir ini pada penggalan surat As-Saffat, ya, yang 37, surat 37. Surah ke-37. Ya. As-Saffat ayatnya ayat 100 sampai 102. 100 sampai 102. Ya, surat yang ke-37 setelah surat Yasin, ya. Iya. 30. Yaitu 3 ayat mulai daripada ayat 100 sampai ayat 102, ya. Rabbi habli, betul. Tolong dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasysyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Allah berfirman, Rabbi habli minas solihin, ya, ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Ya, ya Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku minas solihin, seorang anak yang soleh. Ya. Jadi ini kita sama-sama ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak, ya. Sehingga dia merindukan sekali dia punya anak, ya. Karena dari Siti Sarah itu tidak punya anak, ya. Sementara dari Hajar itu kan ininya, ya, apa namanya, istri muda lah itu, ya. Ya. Itu kemudian punya anak, ya. Punya anak. Jadi kemudian itu diberikan di sini kabar itu, Rabbi habli minas solihin. Nah, kemudian dijawab oleh Allah doa ini. Apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Iya. Ditahan dulu, Ustaz. Ya, baik. Iya, insyaallah, ya. Dan insyaallah pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi kedua. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Ustadz Henry Tanjung, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar kaca Anda, yakni 0811 913 3000. Jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Syariah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di segmen kedua. Dan kami mengajak kepada pemirsa umat TV sekalian yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Ustadz Henry Tanjung dapat menghubungi nomor 0811 913 3000. Jika Anda mengirimkan SMS, harap sertakan nama dan asal Anda. Baiklah Ustadz, bisa dilanjutkan kembali materinya. Ya, baik.
Ya, tadi kita membahas para pemirsa sekalian, ya boleh dipegang lagi mushafnya. Tadi kita membahas Quran surat Shaffat, ya surat yang ke-37, ayatnya ayat 100 sampai ayat 102. Tadi ayat 100 kita sudah bahas, itu merupakan daripada doa Nabi Ibrahim, ya. Rabbi habli minas solehin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Kemudian Allah menjawab, ya Allah mendengarkan doa itu dengan menjawab fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim bigulam, ya dengan seorang anak laki-laki. Gulam itu anak laki-laki. Halim, ya halim itu bisa lembut, ya bisa juga yang sangat sabar, ya. Jadi halim itu maknanya ada dua, ada lembut, ada maha sabar, ya bukan maha sabar, sangat sabar, ya di atas sabar, ya halim. Jadi ini doa yang dijawab, ya. Makanya kemudian kita lihat juga para pemirsa sekalian, nama Ismail juga itu kan adalah gabungan daripada dua kata sebenarnya. Isma, ya dengarkan, ya Isma, dan il itu artinya Tuhan. Jadi Ismail itu dengarkan doa kami wahai Tuhan, gitu, kira-kira begitu. Dan Allah dengarkan, gitu loh. Ya. Ismail, ya. Nah, itulah kemudian kita lihat di sini, setelah dikabulkan doanya maka lahirlah Nabi Ismail, kemudian dia tumbuhlah menjadi besar, ya. Falamma balagha ma'u sya'ya. Nah, dan apabila dia sampai balagh, ya balagha balik, kalau kita bilang balik, ya, balik. Sampai dia pada masa atau pada satu saat di mana dia bisa membantu, ya membantu Nabi Ibrahim sa'ya di dalam kehidupannya, kira-kira begitu, ya. Atau sanggup berusaha bersamanya. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini ara, ya sesungguhnya aku melihat, fil manam, ya di dalam mimpiku, anni bahwasanya aku, kata Nabi Ibrahim, azbahuka, aku menyembelihmu, ya azbahuka, aku menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan fanzur, maka bagaimana, fanzur ma jataro, maka bagaimana pendapatmu, ya. Jadi ini ceritanya Nabi Ismail dimintai pendapat, ya bagaimana pendapatmu, ya fanzur ma jataro. Maka apa jawaban Nabi Ismail? Jawaban yang sangat luar biasa, ya. Qala, maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku, ya. Jadi panggil ya abati itu panggilan kesayangan, ya. Ya abi bukan ya abi tapi ya abati, ya. Yang tadi ya bunayya, tadi ya bunayya, ya abati. Kemudian ya abati, ya. If'al ma tu'mar, ya. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, ya. Kenapa? Satajiduni, ya, karena insyaallah engkau akan mendapatiku, kata Nabi Ismail, insyaallah, ya, minas sabirin, ya, sebagai orang-orang yang sabar. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, kita lihat di sini adalah suatu proses dialog yang sangat luar biasa antara seorang ayah dengan seorang anak laki-lakinya, ya. Proses di mana di sini seorang ayah menceritakan mimpinya dan seorang anak langsung mengiyakan mimpi itu. Tentunya itu karena dilandasi oleh keimanan, ya, oleh keimanan. Tidak akan mungkin seorang anak menyuruh langsung ayahnya untuk menyembelihnya kalau tidak karena keimanan, ya. Nah, yang paling luar biasa di sini adalah bagaimana muncul keimanan Nabi Ismail seperti itu, ya. Bagaimana muncul keimanan seorang anak yang sangat hormat pada orang tua dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin nanti akan kita coba, ya, untuk menerapkannya pada anak-anak kita, di rumah kita. Bagaimana kita bisa mencetak Ismail baru. Ya. Bagaimana kita bisa mencetak Ismail baru yang dia menjadi dai dalam sholat dan juga dalam zakat, ya. Karena Nabi Ismail itu
sebagai orang yang selalu mengajak sholat dan selalu mengajak zakat. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kisah Nabi Ismail juga tidak bisa kita lepaskan daripada kisah air Zam-Zam. Iya. Ya. Nah, ini juga dijelaskan lagi, ya, di dalam cerita, ya, dalam Al-Quran, nanti juga bisa dilihat lagi bagaimana ketika itu Nabi Ibrahim membawa Ismail dan ibunya Siti Hajar itu ke daerah, ya, ke daerah yang memang sepi, ya, tandus, sepi, ya, tidak ada siapa-siapa gitu. Nah, dan ketika Nabi Ismail akan meninggalkan Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di tempat itu, sebenarnya hati terdalam Nabi Ibrahim pun tidak tega. Iya. Ya, bagaimana mungkin meninggalkan seorang anak yang dicintai, yang lama-lama dinantikan kehadirannya, kemudian lahir, kemudian ditinggalkan dalam keadaan masih menyusu. Iya. Dengan ibunya di tempat yang sepi, tandus, tak ada tanaman, tak ada air, gitu ya. Kita bisa bayangkan 1900 tahun sebelum Masehi itu artinya kalau dengan sekarang itu kira-kira 3000 tahun, 4000 tahun. Sekarang kan 2015. Ya. Kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi. Seperti apa kondisi Mekah? Ya, sekarang aja pun panas ya. Kemudian tandus ya karena dibangun-bangun makanya tidak tandus. Tapi kalau dulu ya 4000 tahun sebelum dari mulai sekarang itu ke belakang itu seperti apa? Kondisi daripada tempat itu ya, lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan, ditinggalkan seorang perempuan. Ya, jangankan perempuan, laki-laki pun mungkin takut itu. Ini seorang perempuan dengan seorang anak kecil lagi. Subhanallah ya, tapi Allah bermaksud lain dengan itu ya. Maka ketika kemudian Siti Sarah menangis-nangis ya, minta supaya jangan ditinggalkan, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah perintah daripada Allah, sehingga kemudian dilepaskannya lah, kemudian pergilah. Nah, dalam upaya itu maka kemudian dicari air ya, berlari ke Safa, kemudian kembali ke Marwah, ke Safa, ke Marwah sampai 7 kali. Yang kemudian itulah menjadi syiar daripada sa'i ya, menjadi ibadah sa'i, yaitu berlari dari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Cuman kalau Safa Marwah sekarang sudah enak gitu. Ya, udah nggak panas gitu ya, udah di dalam gedung gitu ya, dan udah enak lah jalannya juga ya, 7 kali juga nggak terlalu ini susah ya. Nah, kalau kita lihat daripada zaman dulu itu seperti apa seorang perempuan berlari-lari ya sampai 7 kali untuk mengharapkan air, dan akhirnya memang Allah berikan air di dekat situ ya. Itulah kemudian yang bernama air Zam-Zam ya. Jadi pemirsa sekalian, kita lihat kisah Nabi Ismail ini banyak sekali dalam Al-Quran ya, banyak sekali, karena kisahnya juga melekat dengan kisah Nabi Ibrahim ya, karena dia ini merupakan ayah dan anak yang sama-sama takwa ya. Tentunya juga ya karena memang doa seorang Nabi Ibrahim yang bergelar sebagai Khalilur Rahman ya, kekasih Allah itu Allah berikan, Allah dengarkan, dan kemudian Allah berikan statement dalam Al-Quran, Allah akan berikan seorang anak yang halim ya, yang sangat sabar. Nah, itulah para pemirsa sekalian, kalau kita lihat penggalan kisah tadi yang terdapat dalam 3 surat tadi, surat Maryam, surat Al-Anbiya, dan surat As-Saffat ya. Nah, tentunya kita harus melihat apa pelajaran manajemen ya. Mungkin kita langsung aja ya. Apa pelajaran manajemen yang bisa kita ambil ya. Pertama adalah pentingnya doa ya dalam setiap kegiatan. Tidak hanya cukup dengan usaha gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjuangan daripada Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak ya. Setelah dengan Siti Sarah lama tidak pernah. Kemudian dia berjuang. Ya, sampai-sampai dia berdoa. Ya. Rabbi habli minas solihin ya. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Nah, ini
doa yang baik untuk dihafalkan bagi pengantin baru lah, atau pengantin lama yang belum memiliki keturunan. Ya. Atau yang seorang pemuda yang berharap bisa mendapatkan. Iya. Tapi kalau sebut doa ini harus ada dulu apanya. Ya, kalau doa ini disebutkan nggak ada istrinya ya percuma gitu ya. Kalau gimana dengan doa yang di Al-Furqan Ustaz? Rabbana habalana min azwajina. Apakah itu bisa disebut kalau itu doa bagi pemuda itu memang. Karena hablana min azwajina ya. Jadi istri dulu yang dipilihkan kan. Baru wa min zurriyatina, baru keturunan. Tapi kalau ini Rabbi habli minas sholihin. Jadi posisinya kita sudah punya istri, kita minta keturunan yang baik daripada istri itu. Jadi yang belum beristri mesti bersabar dulu. Bersabar dulu lah ya. Rabbi habli minas sholihin. Jadi pentingnya doa ya. Jadi jangan lupa. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan ya, kalau kita sudah membuat rapat ya, rapat apalah, mau rapat dewan komisaris lah, mau rapat anggota, kalau mau rapat apalah gitu ya. Yang kemudian di rapat itu kita membuat kebijakan-kebijakan perusahaan setahun ke depan misalnya. Itu kan sudah dengan perhitungan yang matang ya. Sudah dengan kalkulasi ya, bagaimana kira-kira bisnis ke depan, sudah dengan prediksi kira-kira bulan-bulan itu seperti apa perhitungan-perhitungan bisnisnya ya. Kelihatannya sudah oke lah. Tapi jangan lupakan satu hal. Apa itu? Doa. Ya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu masa depan itu. Jangan-jangan itu hanya tinggal di atas kertas. Ya kan? Tinggal di atas kertas, begitu pas kejadiannya berubah semua. Berubah semua ya. Karena apa? Karena doa itu adalah merubah takdir kan. Doa itu merubah takdir. Jadi ini jangan kita lupakan. Selipkanlah dalam rapat-rapat itu sedikit doa. Ya. Setelah kita semua rapat, sebelum ditutup, mari kita berdoa. Ya. Berdoa nggak usah lama-lama, panjang-panjang. Doa yang 1-2 kalimat tapi berbekas, gitu ya, mendalam kepada diri kita. Berarti ketika kita membuat fungsi-fungsi manajemen ini, apakah itu planning sampai controlling, berarti di dalam itu harus diselipkan doa agar itu lebih Allah dengar, kemudian memberikan yang terbaik untuk apa yang akan kita lakukan ya. Betul. Kadang-kadang kita ini merasa terlalu pede dengan rencana kita, karena kita pikir ini pasti berhasil. Ya kan? Belum tentu kan. Itu karena masa depan itu milik Allah kan, bukan milik kita. Nah, jadi para pemirsa sekalian yang berbahagia di rumah, ini penting ya. Bagaimana kita berdoa terhadap apapun yang kita usahakan, apapun itu, apapun. Ya. Selipkanlah doa 1 kalimat, 2 kalimat. Ya. Ketika kita mau berangkat ke kantor, selipkan doa 1 saja. La haula wala quwata illa billah. Nggak usah panjang-panjang. Kita pulang ke rumah, kita masuk ke rumah, ya. Kita baca apa? Kalau kita masuk rumah? Ya, minimal Bismillah atau awal. Iya, jadi ya minimal kita bersyukur pada hari itu kita sudah melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, ya kan? Ketika kita mau tidur, kita selipkan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama, ya. Tetapi pentingnya doa ini itu bisa merubah keadaan, ya, bisa merubah takdir. Ini mungkin pertama daripada kisah Nabi Ismail ini, karena Nabi Ismail ini namanya pun itu karena Allah memperkenankan doanya. Ismail, ya. Dengarkanlah wahai Tuhan doa kami, ya. Gitu kira-kira. Jadi nama Ismail pun itu sudah mengandung makna bahwasanya kita harus selalu berdoa. Berarti nama adalah doa. Nama adalah doa. Ya, ditahan dulu Ustaz, agar pemirsa semakin penasaran dengan pembahasan ini. Ya, untuk pemirsa Umat TV sekalian yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Ustaz Henry Tanjung, Anda dapat menghubungi 0811-913-3000. Kami ulangi, sebagaimana tertera di layar kaca Anda dapat menghubungi line interaktif kami, yakni 0811-913-3000. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Manajemen Syariah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, ma'ba'd. Kita bertemu kembali dalam Manajemen Syariah pada segmen yang ketiga, dan kami menyampaikan kembali kepada pemirsa sekalian yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi dengan Ustaz Henry Tanjung. Anda dapat menghubungi nomor 0811-913-3000. Ya, sebagaimana tertera pada layar kaca Anda dapat menghubungi 0811-913-3000. Ya, Ustaz, kita
melanjutkan kembali pembahasan yang tadi. Ya. Dapat dilanjutkan kembali, Ustaz. Fadhal. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah pada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pentingnya apa tadi? Berdoa. Doa, ya. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap usaha, dalam setiap upaya kita, ya. Nah, kenapa? Karena doa ini strategis, kita ingin menghadirkan yang membuat masalah ini Allah itu ya, dalam setiap keadaan kita, ya. Kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ismail ini adalah pentingnya proses. Ya. Bisa ditahan dulu, Ustaz? Ya. Ada yang menelpon? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus, Ustaz. Terputus, ya. Baik, nanti mungkin itu lagi ya. Iya. Jadi yang kedua adalah pentingnya proses, ya. Ini kenapa kita lihat kisah daripada ketika Nabi Ismail sebagai seorang anak bayi, yang kemudian ibunya Siti Hajar bolak-balik berlari ya, setengah berlari kecil dari sofa ke Marwah ya. Nah, itu jangan dibayangkan sofa Marwah sekarang ya. Sofa Marwah sekarang itu ya enak ya, dingin lah ya, artinya dan jaraknya juga dibuat dekat, nyaman ya. Tapi sofa Marwah zaman dulu betul-betul bukit ke bukit gitu. Bukit ke bukit tuh lari lah, tujuh gua. Itulah upayanya ya. Upaya yang luar biasa itu diganjar dengan air Zam-Zam. Ya. Meskipun kita lihat air Zam-Zam itu letaknya bukan di antara Safa Marwah. Ya. Ditahan, Ustaz, ada lagi yang baik. telepon. Assalamualaikum. Terputus lagi, Ustaz. Lagi. Terputus, Ustaz. Iya. Jadi tadi itu ya. Jadi air Zam-Zam itu letaknya bukan di antara Safa Marwah. Kan harusnya kan kalau proses itu kan disitulah ya Allah yang kan. Tapi tidak. Allah kasih tempat yang lain. Nah, maknanya apa? Usaha yang kita lakukan itu, ya, proses yang kita lakukan itu, rezeki yang kita mencoba untuk gali itu, belum tentu rezekinya di situ, belum tentu Allah berikan di situ. Ya, siapa tahu Allah berikan di tempat yang lain. Tapi sebab kita berusaha di situ, gitu. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan kita terlalu picik dalam memahami satu fenomena, artinya kalau kita sudah bekerja di situ harus di situ rezekinya, harus di situ upayanya, belum tentu. Ya. Siapa tahu kita kerja keras di situ, ternyata di tempat lain lebih bagus. Contohnya begini nih, ya, ada seorang bekerja di satu perusahaan, dia sudah rajin di situ, rajin datang, kerja beres semua, ya, kemudian mantap lah, bagus lah gitu ya. Tapi gajinya nggak naik-naik, ya, bonusnya nggak naik-naik gitu ya. Jadi dia merasa gimana, kalau gitu saya nggak mau kerja bagus lah gitu. Nah, padahal dia nggak tahu, padahal dia lagi diincar sama perusahaan lain untuk diambil sebagai seorang manajer dengan gaji berlipat-lipat dari sini gitu loh. Nah, kalau dia kemudian merubah itu, ya kan jadinya dia nggak dapat di sana. Ya, jadi istilahnya apa, kalau dalam dunia manajemen ada namanya headhunter. Headhunter itu orang yang berusaha melihat performance daripada para profesional. Ya, apalagi di zaman sekarang kita diam pun orang tahu siapa kita, gitu ya. Karena dunia ini begitu, informasi begitu di mana-mana gitu ya. Nah, kita diam pun kita nggak usah ngomong pun orang tahu sebenarnya siapa Anda, siapa kita gitu ya. Bisa jadi ketika perusahaan kita sebagai di puncak, ternyata ada follower-follower kita yang sudah berusaha membangun, justru yang mengambil kita dengan gaji lebih tinggi ya. Betul. Jadi kita tidak usah kemudian gara-gara tidak mendapatkan hasil yang di tempat itu kemudian kita menjadi tidak benar kerjanya, menjadi malas, ya, menjadi pesimis. Gak usah, terus aja di situ. Nah, karena nanti Allah akan berikan rezeki-rezeki lain gitu. Ya, rezeki lain yang tidak kita duga-duga itu kadang-kadang. Ya, yang tidak kita duga-duga. Ya. Jadi mungkin masing-masing kita punya pengalaman pribadi lah masalah itu. Ya, ini pentingnya proses. Ya, jadi jangan dianggap proses ini cuman gitu-gitu aja ya. Seperti kuliah misalkan. Kuliah itu kan proses ya. Iya, Ustaz. Tapi kalau orang tidak mau ikuti proses, dia tinggal beli aja ijazah kan? Iya. Tinggal beli sudah selesai. Beli sudah selesai gitu kan. Nah, nanti paling-paling tinggal diusut saja nanti. sama polisi paling kan. Oh, ini ijazah palsu gitu kan. Iya. Gitu paling. Ya. Jadi pentingnya proses. Itu
yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah satu pertanyaan yang hebat untuk kita utarakan di tengah-tengah keluarga kita misalnya. Bagaimana kita menciptakan anak yang taat seperti Ismail ini? Ya ini PR manajemen yang tidak luar biasa sulitnya ini. Ya. Di tengah zaman begini transparan, ya. Di tengah-tengah teknologi yang begini hebat, ya. Kita menciptakan Ismail baru. Ya. Yang dia punya 6 sifat tadi kan? Iya. Nah, 6 sifat. Yang pertama tadi dia sifatnya terpercaya, kemudian yang kedua dia mardiya, ya. Menepati janji, kemudian mardiya, kemudian juga dia sebagai seorang dai, ya. Yang halim. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang halim, yang sabar dan soleh. Ya, bagaimana kita menciptakan 6 sifat ini ke dalam dalam anak kita? Maka menurut saya itu adalah letaknya pada keluarga. Ya, kunci daripada pembinaan anak adalah di dalam keluarga, dan itu yang paling penting adalah peran ibunya. Ya, karena apa? Karena ibu itu merupakan madrasah pertama, ya, guru pertama, madrasah pertama, guru pertama, ya, di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi kalau itu kemudian bisa, ya makanya seorang ibu itu harus betul-betul mengevaluasi ya hafalan anaknya, bacaan anaknya, sikap anaknya, perilaku anaknya itu harus betul-betul dipantau terus ya. Karena seorang ayah kan pergi pagi pulang malam. Tengah malam mungkin, bukan malam lagi ya. Bagus kalau nggak subuh. Bagus kalau nggak subuh gitu ya. Nah, tapi kalau bagi ibu kan dia di rumah, ya. Dia di rumah, walaupun di rumah jangan kira kerjanya tidak banyak, 24 jam akan dia kerja situ, ya, tanpa berhenti itu. Berhenti tidur aja gitu kan, bangun dia kerja lagi. Ya. Jadi ini PR kita semua, bagaimana kita menempatkan rumah kita sebagai madrasah bagi anak-anak kita. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bagaimana kekompakan ayah anak. Ya. Para pemirsa sekalian, biar ayah dan anak ini bisa kompak, bisa juga berantem kan gitu. Iya. Biasa itu terjadi. Ya. Kalau anak perempuan dengan ayah itu biasanya dekat dan lengket. Tapi kalau anak laki-laki dengan ayah, itu hanya 2 opsi. Kalau nggak diakrab, dia berantem. Iya. Masing-masing memiliki ego. Saya anak laki-laki. Sama berdiri sendiri. Iya. Nah, apalagi si bapak kan, tinggal main perintah-perintah saja kan. Iya. Nah, tetapi yang dibangun oleh Nabi Ismail itu adalah apa ya, kekompakan. Contoh tadi misalkan ketika ditanya ya, wahai Ismail, aku nih mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Tidak langsung perintah kan? Ismail sini sembelih, nggak begitu kan? Jadi diajak dialog. Ya, menciptakan keakraban antara ayah dengan anak itu dengan dialog. Ya, dialog yang tidak usah yang berat-berat kan, yang ringan-ringan, tapi diajak dialog anak itu. Berarti pentingnya komunikasi antara ayah dan anak. Sehingga kalau dia sudah sehati, ya dia gampang, Bu ya. Buktinya ketika Ibrahim membangun Ka'bah, Ismail membantu. Ikut kan? Ketika Ibrahim bilang ceraikan istrimu secara kata tidak langsung, Ismail justru ikut. Ikut gitu kan. Jadi ini adalah bagaimana menciptakan suasana keluarga itu ya akrab. Gitu ya. Ada lagi? Iya, kita angkat dulu. Coba. Assalamualaikum. Nah, ini bisa masuk. Iya. Dengan ibu siapa di mana? Ini dari Dumai. Iya, tafadhal, Bu. Ibu Suryani dari Dumai. Iya, silakan Bu. Bisa diperbesar sedikit suaranya, Bu? Ya. Ini loh Pak, saya ada masalah ini. Ya, silakan Bu. Saya sedih sekali loh Pak. Ya, halo, silakan. Silakan Bu. Anak saya itu bertengkar sama bapaknya. Jadi gimana, nggak tanya-tanyaan sampai sekarang gitu loh. Iya, terus? Jadi saya harus bagaimana, saya sedih sekali loh Pak. Masih ada Bu? Ya gitu aja Pak ya. Iya.
Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana tadi Ibu tadi? Kurang Kurang jelas. jelas Ya. ya. Baik. Ya, ini kisah yang anak berantem sama bapaknya. Sama bapaknya. Ya. Nah, maka tadi saya bilang ya cuma dua opsi itu ya. Kalau nggak anak akrab dia anak berantem. Nah, bagaimana peran seorang ibu? Ya, ini mungkin ibu menjadi penengah di sini. Ya, jadi tolong ibu perankan ibu sebagai seorang penengah. Ya, seorang penengah yang bisa mendamaikan yang dua orang ini ya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga itu disebutkan misalkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum ya. Jadi mukmin ini bersaudara, maka oleh karena itu kita harus mendamaikan antara dua yang berselisih ya. Itu untuk orang lain nih. Apalagi untuk keluarga kita ya. Jadi mungkin ibu bisa bisa mungkin bicara empat mata dulu ke bapak, kemudian bicara empat mata dulu ke anak ya, curhat masing-masing curhat. Nah, setelah itu ya dipertemukan dalam satu forum, ibu sebagai penengah. Ya, saya pikir itu akan cukup efektif, tapi ibu sudah tahu dulu masalahnya apa. Ya, karena ini kan tadi kan kenanya sebentar, kita nggak tahu masalahnya apa kan. Jadi ibu harus tahu dulu masalahnya apa. Dan bagaimana supaya tahu masalahnya ya dengan cara begitu, dengan cara curhat, dengan cara itu. Ya, sebab kalau nggak begitu nanti ya kita nggak tahu apa problemnya kan. Berantem itu kan akibat sebenarnya. Nah, sebabnya apa? Itu yang harus perlu dicari. Ya. Nah, kalau itu nanti kemudian bisa ibu cari, ibu temukan, nah itu akan lebih mudah dalam kita mencari solusinya. Ya. Satu penanya lagi bisa, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa orang tua untuk yang sudah lahir agar menjadi anak soleh? Jadi planningnya terlambat gitu. Jadi kan Nabi Ibrahim kan planningnya sejak dari awal. Sebelum. Tapi ini beliau meminta bagaimana doanya agar anak yang sudah lahir itu bisa menjadi anak yang soleh. Ya. Yang tadi itu bisa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa masuk situ. Oh, bisa. Ya, jadi istri kita sudah ada, anak kita sudah ada, tetap aja kita minta istri kita untuk menjadi soleh. Itu surah Al-Furqan ayat berapa ya? Di surah Al-Furqan ya. Saya tidak disebut nama bapaknya siapa. Bisa Bapak cek di surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir. Ya, ayat terakhir itu, surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah masuki sesi terakhir. Bagaimana kesimpulan dari manajemen Nabi Ismail ini? Ya. Jadi ini manajemen yang bisa kita pelajari dari para Nabi Ismail ini adalah manajemen keluarga sebenarnya. Ya. Yang sangat penting untuk kita terapkan di dalam masing-masing keluarga kita. Bagaimana keakraban ayah dengan anak, bagaimana perjuangan ibu terhadap anak, ya kan, demi supaya Ismail itu dia lari-lari sana sini, ya, untuk mencari air. Kemudian bagaimana cintanya seorang ayah kepada anak, ya, karena di dalam kisah lain itu kan dijelaskan ketika Nabi Ismail sudah berumah tangga, Nabi Ibrahim datang kan, berkunjung. Kemudian tanya kepada, ketika itu Nabi Ismail tidak ada. Tanya sama istrinya, bagaimana keadaanmu? Istrinya menjawab 3 hal yang itu menjadi kesimpulan daripada Nabi Ibrahim. Pertama, dia tidak bersyukur dengan adanya pemberian daripada Ismail. Yang kedua, dia merasa jenuh hidup dengan Ismail. Merasa bosan hidup dengan Ismail. Yang ketiga, dia kikir, ya. Tidak mau menjamu tamu, ya, jangankan makanan, minuman pun tidak keluar gitu. Padahal ini yang datang nih mertua nih gitu ya, tapi karena dia tidak tahu kan, akhirnya pesan daripada Nabi Ibrahim ganti palang pintunya, gitu ya. Nah, disuruh ceraikan kan begitu. Nah, cerai dia menikah sama perempuan yang baru, yang lain gitu ya. Kemudian datang lagi Ibrahim, tanya, nah lain jawabannya. Kali ini jawabannya bagus. Tanya gimana? Ya dia bersyukur. Ya, kemudian dia merasa suaminya sangat memperhatikan dia. Ya, nah yang ketiga, dia pemurah gitu, langsung menyuguhkan. Nah, terus kata Nabi Ibrahim apa? Jaga baik-baik jalan palang pintunya gitu ya. Nah, ini merupakan satu perhatian lah. Perhatian seorang ayah kepada anaknya ya. Jadi kisah luar Nabi Ismail ini kisah yang sangat luar biasa. Nah, intinya adalah para pemirsa sekalian,
bagaimana PR kita untuk menciptakan Ismail baru. Ini yang penting untuk kita. Iya. Itu aja mungkin Ustaz Alam. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pemirsa Umat TV yang bertanya, dan tak lupa pula kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Henry Tanjung yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Dan kita telah berada pada penghujung acara. Dan sebelum kita menutup acara, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.